juga sama Caca Wendy. Kira-kira gimana ceritanya bisa memutuskan untuk melakukan surgery atau operasi di Giring Hospital? Oke, sebelumnya selamat sore semuanya. Ini aku mau sharing pengalaman aku gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya berpikir untuk melakukan operasi itu akhirnya dari setahun yang lalu, setahun lebih lah. Itu akhirnya aku udah research gitu loh. Maksudnya perawatan, terus aku udah melakukan segala perawatan gitu. Untuk di bawah mata aku, apalagi bawah mata aku itu sebenarnya kalau dilihat tadi video before-nya itu ada garis di. Dan kerjaan aku 3 dokter. Gak bisa kamu ngerjain satu semuanya ini itu di satu dokter. Kalau sampai ada yang bilang bisa, itu berarti bohong. Wow, jadi benar-benar real one by one ya? Real one by one. Dan aku berasa, karena pada saat operasi mata itu kan aku setengah sadar. Dokternya bilang ini aku udah selesai ya, habis ini kamu dikerjain sama dokter yang lain ya. Dia ngomong kayak gitu. Jadi kita pun tahu gitu yang ngerjain kita tuh gak cuma satu dokter, dan memang kan keluarga juga bisa lihat ya real time CCTV-nya. Itu sih yang bikin aku akhirnya mau menjalankan operasi ini. Terus mungkin orang mikir, tapi kan lu dihujat ya dong, dihujat gitu. Tapi kan maksudnya orang tuh kadang, orang Indonesia menurut aku ya, mungkin mereka belum ada edukasi yang mengerti bahwa kita kejedot aja itu biru, butuh waktu seminggu 2 minggu buat birunya hilang. Apalagi ini kita operasi, ada yang namanya bengkak. Jadi kalau misalnya bengkak, tapi kan aku orangnya kayak tapi enggak mau aja yang natural, karena udah tahu miring, maksudnya ada tulang di dasarnya yang miring. Kalau dipaksa ntar jadinya miring kan kayak operasi 2 kali. Betul, itu kan balik betul, banyak kali seperti itu. Dan natural aja. Tapi yang seru banget kok, ya. Aku juga panggil banget di pas mengenal Caca Wendy ya. Terakhir tadi kita Tangerang ya, Cek ya. Oke, di acara lain itu beda banget ya. Ampun Tuhan. maksudnya kan orang kadang yang nggak ketemu langsung mungkin ngeliatnya di layar kaca kan kita udah Betul. mereka berasa kayaknya lu nggak kenapa-napa, tapi kan kita yang make up setiap hari udah full bagian yang kita jelek kan capek juga ya. Ini lebih V-shape, lebih awet. Ini masih bengkak. Tuh, ini aja masih proses penyembuhan loh. Ini masih bengkak. Aku Emang jujur batas penyembuhan tuh yang sampai 12 bulan. Kita lihat ya Bunda Sarwendah ini perfect banget ya, dari bodinya itu udah perfect banget. Kurus, tinggi, langsing, tapi bukan kutilang darat. Kalau kurus, tinggi, langsing, dada rata itu kutilang darat. Tapi ini secara proporsional untuk penampilan Bunda kurus, tinggi, langsing, dadanya nggak rata, dadanya bagus juga gitu ya. Jadi apalagi Bunda Sarwendah ini adalah seorang penampil, harus tampil di depan umum. Itulah kenapa Bunda Sarwendah tuh semua diperhatikan, detail-detail diperhatikan. Kenapa Bunda sampai harus operasi? Jadi Bunda sendiri merasa ketika dia make up tuh kantong matanya ada yang harus dibenerinnya sangat sulit gitu. Sehingga akhirnya Bunda memutuskan untuk operasi, dan ada beberapa hal juga yang diperbaiki. Tadi dibilang kan sampai ada 3 dokter, berarti ada 3 hal yang diperbaiki dari wajahnya. Detailnya yang tahu komen di bawah apa aja, apakah rahangnya, ataukah bentuk matanya, biasanya lipatan matanya atau gimana, atau ada bagian tubuh lain yang dioperasi, teman-teman ada yang tahu komen di bawah. Jadi untuk operasi ini, untuk sembuhnya tuh perlu 6-12 bulan. Waduh lama sekali ya. Tapi demi tampil perfect, bagus, Bunda memutuskan melakukan operasi itu. Dan tentu saja seperti Bunda bilang tadi, nggak salah-salahan. Riset dulu selama 1 tahun. Dia cari mana dokter terbaik, mana rumah sakit terbaik di Korea, mana yang paling terpercaya, jadi aman. Lalu ada yang menghujatnya gini nih, udah cantik ngapain mesti operasi lagi sih? Nggak mensyukuri yang dikasih Tuhan, apalah berdosa. Tapi gini deh teman-teman ya, ketika kita menghakimi orang lain sebenarnya kita juga jadi berdosa kan. Ketika kita menjudge orang lain, kamu itu orang berdosa, padahal kita juga berdosa. Jadi apa hak kita menghakimi orang lain? Apa hak kita menghakimi Bunda bahwa Bunda berdosa, tidak mensyukuri berkat wajah yang udah cantik diubah-ubah?
jadi kontradiktif juga bagaimana di agama kita kan semua diajarin untuk menjaga tubuh ya. Nah, bisa juga itu bagian dari merawat tubuh, menjaga tubuh. Jadi sebagai sesama manusia sih, Mimin sih tidak menyarankan dan harusnya kita sadar diri ya. Bukan hak kita sih menghakimi sesama kita. Toh resikonya dia sendiri juga yang tanggung. Kalau operasinya gagal ya bunda sendiri yang tanggung. Biayanya mahal ya bunda yang tanggung. Kesakitannya dia yang tanggung. Terus kenapa kita yang hujat? Kita. Lu doang kali. Gue kagak. Aku gak hujat bunda. Bunda tambah cantik gitu ya. Keputusan tiap orang beda-beda. Dan setiap orang berhak ambil apa yang terbaik untuk dirinya sendiri. Kita kan dikasih akal budi itu sama Tuhan. Kalau Mimin sendiri bakal melakukan itu enggak? Enggak. Kenapa? Nah kondisi Mimin beda. Mimin punya sakit diabetes. Kalau Mimin operasi, kalau pendarahan, ayo resiko di Mimin kan. Jadi Mimin memutuskan untuk nggak pernah mau sebisa mungkin amit-amit jabang bayi tidak akan lagi operasi kecuali dulu waktu melahirkan anak terpaksa sesar karena umur juga sudah melebihi batas. Udah 1 kali itu aja cukup operasinya. Tapi bunda sendiri tentu sudah melihat banyak hal dan memutuskan. Akhirnya ya dia memang merasa perlu ada yang dibenahi, perlu ada yang dioperasi. Ya inilah hasilnya sekarang. Dan banyak yang bilang manglingi, ada yang berubah gitu. Tapi dari dasarnya sih wajah dasar aslinya sih tetap ya cantik ya, tetap cantik seperti dulu dan memang tambah cantik gitu. Tapi bunda kalau Mimin sih cuman mau kasih apa ya, menguatkan bunda. Bunda udah cantik seperti ini, hati bunda juga baik, tapi pasti nggak mungkin tidak dampak dari proses perceraian dengan ayah Ruben itu ada. Nah seringkali yang akhirnya membebani wajah kita jadi tidak fresh, jadi seperti berbeban berat itu adalah pikiran-pikiran kita. Semoga proses perceraiannya bunda dengan ayah itu juga bisa selesai dengan baik, ada legowo hati sehingga wajah bunda akan makin cantik tapi ini belakangan netizen juga bilang ini bunda makin kelihatan happy loh dan memang begitu makin happy itu wajahnya cantik berlipat-lipat kali lipat gitu ya. Jadi ketika kita juga banyak orang juga mencegah-cegah jangan bercerai. Kalau bisa sih jangan ya. Mimin juga maunya kalau bisa jangan. Apalagi Mimin pendukung happy family. Cuman ketika mereka terus menikah, terus ada beban yang bikin kedua belah pihak nggak happy. Kita juga nggak pernah lihat di rumah mereka bagaimana. Kalau di rumah mereka bertengkar terus anak-anak juga jadi nggak happy. Jadinya malah dosanya makin banyak karena ada kebencian yang nggak selesai-selesai gitu. Kalau seperti kemarin pengacaranya bilang kayaknya udah 100% tidak akan mungkin kembali lagi, ya sudah itu sudah keputusan mereka. Kita percaya juga mereka itu sudah memutuskan yang terbaik. Sekarang semuanya menjaga hati. Jagalah hati, jangan kau nodai.